Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN kelas 8. Hari ini kita sudah pertemuan yang ke-6 dalam pembelajaran daring. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini materi kita tentang arti penting Sumpah Pemuda bagi perjuangan bangsa Indonesia. Dengarkan penjelasan saya selanjutnya. Anak-anak, telah kita ketahui bahwa Sumpah Pemuda dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Nah, ada 3 poin yang berhasil disatukan oleh para pemuda pada saat itu. Yang pertama adalah satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Makna satu nusa yang merupakan isi dari Sumpah Pemuda yang pertama yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia." Makna bait pertama adalah para pemuda Indonesia telah berkomitmen bahwa bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Maksudnya, dimanapun kita berada, baik yang sedang merantau karena pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya, berjuang secara bersama-sama, mempertahankan persatuan dan kesatuan dengan tetap berpegang teguh terhadap tanah air tercinta, yaitu Indonesia. Makna Sumpah Pemuda yang kedua yaitu satu bangsa. Artinya bersatunya putra dan putri Indonesia karena didasari oleh hasrat yang kuat untuk bersatu, membela, dan memperjuangkan bangsa Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bahwa bait kedua ini berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia." Nah, meskipun mereka mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, akan tetapi mereka yakin dengan bersatunya putra-putri bangsa Indonesia akan memerdekakan bangsa Indonesia. Bait yang ketiga dari Sumpah Pemuda yaitu, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Maknanya adalah satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Makna bait ketiga adalah kesepakatan menggunakan bahasa Indonesia adalah bahasa universal antar bangsa. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang efektif digunakan sebagai alat komunikasi antar suku, daerah, ataupun budaya. Kita lanjutkan tentang semangat Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Semangat yang pertama adalah mementingkan rasa persatuan dan kesatuan. Artinya bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat beragam, namun tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Hal ini diwujudkan dalam semboyan bangsa yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika yang tercantum dalam lambang negara Indonesia.
Semangat yang kedua adalah mengutamakan kepentingan bersama. Kepentingan bersama lebih penting daripada kepentingan pribadi. Artinya, kepentingan bersama mencakup banyak orang. Apabila kepentingan bersama berhasil diselesaikan, banyak orang yang dapat manfaat dan akan senang apabila kepentingan bersama itu diutamakan. Semangat yang ketiga adalah cinta tanah air. Cinta tanah air berarti rela berkorban untuk tanah air dan membela dari segala macam ancaman dan gangguan yang datang dari bangsa manapun. Rasa cinta tanah air terhadap bangsa dan negara Indonesia dapat ditunjukkan dengan cara antara lain belajar dengan tekun, menjaga kelestarian lingkungan, berbakti kepada nusa dan bangsa serta orang tua dan guru. Semangat yang keempat adalah rela berkorban, yaitu sikap rela berkorban tidak mengharapkan imbalan. Rela berkorban untuk kepentingan orang banyak akan menciptakan rasa persaudaraan dan persatuan. Semangat yang kelima adalah sikap keberanian. Para pemuda Indonesia telah menunjukkan rasa keberanian dengan mencetuskan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Mereka tidak takut terhadap tentara Belanda yang saat itu tengah menjaga jalannya Kongres. Semangat yang keenam adalah menerima dan menghargai adanya perbedaan. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda ada banyak golongan pemuda dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Akan tetapi perbedaan itu diterima dan bersatu untuk mewujudkan satu bangsa, yaitu Indonesia. Semangat yang ketujuh adalah kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Caranya, anak-anak dapat dengan cara meyakini kebenaran Pancasila dan UUD 1945. Kemudian rela berkorban dan bangga sebagai bangsa Indonesia dan tanah air Indonesia. Atau dengan cara berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan yang terakhir adalah bangga sebagai bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan barang produksi dalam negeri, bangga, menjaga nama baik keluarga, bangsa, dan sekolah. Kemudian dengan cara cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur Sumpah Pemuda tahun 1928 yang dapat kita petik adalah nilai kebersamaan dan persaudaraan, nilai toleransi, nilai tanggung jawab dan disiplin diri, nilai nasionalisme, dan nilai wawasan. Akan saya jelaskan satu persatu. Nilai kebersamaan dan persaudaraan. Maksudnya adalah
Penderitaan akibat penjajahan menimbulkan rasa kesamaan nasib yang semakin mempererat tali persaudaraan para pemuda. Nilai toleransi, maknanya, Sumpah Pemuda berisikan jiwa persatuan yang berlatar belakang Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti bahwa bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, ras, dan budaya yang hidup bersama dengan penuh toleransi. Nilai tanggung jawab dan disiplin diri. Ternyata memang benar para pemuda menepati janji bahwa Sumpah Pemuda akan merubah menjadi perjuangan nasional. Hal tersebut memperlihatkan rasa tanggung jawab dan disiplin diri yang tinggi dari para pemuda untuk memenuhi janji mereka, yaitu perjuangan bersifat organisasi. Kemudian nilai yang keempat adalah nasionalisme, artinya Indonesia dapat mengatasi ikatan primordialisme, artinya lokalitas, suku, ras, dan agama, sehingga nasionalisme Indonesia lahir sebagai sebuah ikatan bersama. Dan yang terakhir adalah nilai wawasan, artinya konsep tentang suatu negara yang dahulu hanya dimiliki beberapa orang yang terpelajar menjadi pemahaman bersama para pemuda yang hadir saat kongres itu. Mengamalkan semangat Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengamalkan Sumpah Pemuda ini dapat dilakukan di beberapa lingkungan. Lingkungan mana saja? Nah, lingkungan itu adalah lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berikut contoh-contoh pengamalan semangat Sumpah Pemuda di lingkungan keluarga. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. 2. Saling menyayangi antar anggota keluarga. 3. Bekerja sama bahu-membahu menyelesaikan pekerjaan rumah, dan banyak contoh yang lainnya. Contoh pengamalan semangat Sumpah Pemuda di lingkungan sekolah antara lain mematuhi semua peraturan sekolah, membantu teman yang membutuhkan bantuan, dan contoh yang ketiga, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Dan banyak contoh lagi yang lainnya yang dapat kita lakukan. Mengamalkan semangat Sumpah Pemuda dalam lingkungan masyarakat. Contohnya, ikut kerja bakti membersihkan lingkungan, menjalin kerjasama yang baik dengan warga masyarakat, mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak, demikian penjelasan saya hari ini. Semoga materi kita hari ini bermanfaat buat kita semua. Sebagai bahan evaluasi materi kita, saya berikan latihan, ada 3 soal yang harus kamu kerjakan. Soal yang pertama, sebutkan manfaat yang dapat kita petik dari ikrar Sumpah Pemuda. 2. Sebutkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. 3. Sebutkan contoh sikap mengembangkan semangat persatuan dan kesatuan. Anak-anak, jawaban silakan dikerjakan di buku tulisnya, tulis yang rapi dan bagus, kemudian foto kirim ke WA saya. Selamat mengerjakan.
Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.